Drama menarik terjadi jelang dimulainya kembali sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR kemarin malam. Sesaat sebelum sidang dimulai, setelah skorsing beberapa jam, P3 membuat keputusan mengejutkan. P3 resmi menyeberang ke kubu Koalisi Indonesia Hebat atau KIH karena iming-iming kursi wakil ketua MPR. Namun sayangnya, harapan besar P3 untuk mendapat kursi pimpinan MPR harus pupus. Paket pimpinan yang diajukan KIH kalah tipis saat voting. Keputusan P3 menyeberang itu dipicu kekecewaan karena tidak masuk calon pimpinan MPR, sehingga P3 serba salah dan memutuskan untuk bergabung dengan KIH demi mendapatkan kursi di MPR. Akibat perpindahan P3 itu, pimpinan Koalisi Merah Putih akan mengevaluasi keberadaan P3 di KMP. Jika KMP tak lagi menghendaki P3 berada di koalisi, besar kemungkinan partai yang sering berkonflik internal itu tak akan mendapatkan apapun di parlemen. Seperti diketahui saat ini, KMP menguasai parlemen, bahkan dengan gagalnya KIH mendapat kursi pimpinan MPR, bisa dikatakan KIH telah kalah telak 5-0 dari KMP. Sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai Wakil Ketua Majelis bahwa saya akan menegakkan. Dan untuk membahas P3 migrasi ke Koalisi Indonesia Hebat atau KIH dari Koalisi Merah Putih telah hadir di studio Berita 1 TV juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya. Selamat datang Pak Tantowi di Berita 1. Selamat pagi, terima kasih undangannya Chris. Ya, langsung kita berbicara mengenai Koalisi Merah Putih. Apakah dibuat kecewa oleh P3 ini? Enggak, itu hanya berita-berita saja. Pada dasarnya itu suasana kebatinan, ya istilah yang sering kita pakai di politik itu masih nyambung antara 5 partai politik lainnya dengan P3. Apalagi faktor kesejarahan itu, Chris, kita tidak bisa nafikan begitu saja. Partai pertama yang bergabung dengan koalisi Prabowo Hatta waktu itu masih namanya Prabowo Hatta, itu adalah P3. Jadi ini tidak bisa kita lupakan. Kita kan datang belakangan. Nah, jadi oleh karena itu hal ini akan menjadi referensi yang sangat menentukan bagi kita dalam membicarakan mengenai masa depan dari P3 di Koalisi Merah Putih. Sesungguhnya kita masih menganggap P3 adalah bagian dari kita. Oleh karena itu statement-statement yang dibuat oleh teman-teman baik kami di P3 itu masih dalam emosi pemilihan pimpinan MPR kemarin. Nah, kemudian kita lihatlah dalam sehari 2 hari ini ketika sesuatu itu menjadi normal, saya rasa konstelasinya akan berbeda. Ada pepatah orang lama yang mengatakan bahwa jangan pernah membuat keputusan ketika kita sedang emosi. Ini. Kalau dari tahap emosi seperti itu, kemudian mereka benar-benar nantinya akan menyeberang, akan pindah dari Koalisi Merah Putih, sudah ada alternatif yang dipikirkan? Ya, di luar ikatan apapun, ada sesuatu juga yang kita harus hormati dalam politik, itu adalah keputusan politik. Karena setiap partai politik itu mempunyai kedaulatan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita intervensi. Kita tidak boleh masuk ke dalam wilayah kedaulatan satu partai politik lain. Nah, jadi apabila nanti setelah pertimbangan matang, Partai Persatuan Pembangunan akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, akhirnya menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat, ya kami harus menghormati dan harus mengerti soal itu. Walaupun sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kebersamaan ini tetap kita harus jaga. Ya memang ini adalah tantangan pertama, ujian pertama yang harus dihadapi oleh Koalisi Merah Putih dalam rangka menuju kesolidan sebagai satu kekuatan penyeimbang. Nah, ada satu chemistry yang sudah terbina dan itulah menjadi perekat dari 6 partai politik di parlemen dan 1 partai politik non-parlemen selama ini. Ya, Chris bisa bayangkan di Koalisi Merah Putih itu ideologi partai itu macam-macam kan. Islam aja ada 3, ya kan. Kemudian selebihnya adalah partai nasionalis, partai Demokrat, ya kan begitu. Nah, untuk menggabungkan ideologi-ideologi ini bukan sesuatu yang mudah. Namun kita sudah menemukan satu perekat, yaitu kesadaran bersama untuk memperkuat check and balances. Oleh karena itu kita harus menciptakan komposisi penyeimbang yang kuat. Kita harus menjadi benteng terdepan dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa.
kita juga bermimpi untuk mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. Oleh karena itu kita mempunyai obsesi bersama untuk mengamandemen berbagai undang-undang yang kami anggap terlalu liberal. Inilah yang menjadi perekat utama, bukan sekedar uber-uberan posisi atau kejar-mengejar kursi. Bukan itu. Kalau itu kami sangat percaya satu koalisi itu tidak akan bertahan lama, apalagi menggunakan kata permanen. Tapi kalau kesadaran bersama dalam rangka meningkatkan atau memperbaiki sistem ketatanegaraan kita, memperkuat demokrasi kita, itulah yang akan menjadi roh. Dan roh itu sudah tercipta sesungguhnya. Nah, di mana P3 adalah salah satu pemain utama yang sangat penting. Berbicara mengenai sebab akibat, bahwa sudah dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia saat P3 itu menyeberang pada pemilihan pimpinan MPR seperti itu. Akibatnya apakah sudah ada evaluasi? Belum secara formal, ya, karena setelah kemenangan kita di voting kemarin, belum ada rapat pada level pimpinan partai, apa yang kita sebut dengan presidium, dalam rangka mengevaluasi manuver dari P3. Tapi menarik menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Abu Rizal Bakri selaku Ketua Presidium Koalisi Merah Putih tadi malam. Dia mengatakan bahwa tidak ada di antara kita yang menghendaki P3 meninggalkan Koalisi Merah Putih. Nah, ini adalah suatu jaminan sesungguhnya, ya. Tinggal nanti bagaimana cara pandang dari partai-partai politik yang lainnya. Karena Koalisi Merah Putih ini adalah koalisi yang dibangun secara bersama-sama. Tidak ada yang memegang kekuasaan atau otoritas utama di situ. Semuanya itu sama. Jadi ibarat public company ini adalah semua orang mempunyai share yang sama. Oleh karena itu segala keputusan, apalagi keputusan penting, harus diambil secara bersama-sama. Oke, nah informasinya yang beredar adalah bahwa perpindahan dari P3 ini adalah hasil dari lobby antara ketua umum parpol. Bagaimana informasinya? Ya, di politik itu, apalagi di parlemen, lobby itu menjadi satu keniscayaan. Jadi saling melobi itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Baik melobi teman sesama koalisi maupun melobi teman di koalisi yang lain gitu ya. Jadi ya hasil akhir dari lobby itu adalah bisa berpindah kita bisa berubah sikap. Nah, inilah kehebatan dari yang namanya lobby itu. Jadi ya sebagaimana yang Anda sebut tadi, hasil lobby-lobby dari teman-teman kami di Koalisi Indonesia Hebat ya berhasil mempengaruhi cara pandang dari teman-teman kita di P3, ya kan? Tapi kan kita lihat perjalanan ini masih panjang. Presiden saja belum dilantik. Agenda kita ke depan itu masih sangat panjang dan masih sangat menantang. Dan kita sudah membuat blueprint itu. Nah, di mana salah satu kreator dari blueprint itu adalah P3. Rasanya sulit kami untuk membayangkan tiba-tiba saja hanya untuk kepentingan jangka pendek gitu ya, P3 meninggalkan kami. Oke, seandainya memang blueprint itu sudah dibuat bersama-sama, tetapi kemudian memang pergi seperti itu, ada suatu kehilangan besar berarti. Ya siapapun yang pergi itu kan itu adalah satu kehilangan. Apalagi kita sudah bersama-sama sejak dulu, sejak sebelum Pilpres bahkan ya. Dan sekali lagi P3 itu adalah garda depan kami gitu yang ya. awal. Walaupun yang sudah diperkuat dengan koalisi permanen seperti itu, berarti ada pelanggaran kesepakatan di sini. Ya, pelanggaran itu dalam politik itu sesuatu yang sebenarnya tidak harus dilakukan yang namanya pelanggaran, tapi bisa saja terjadi karena politik itu dinamis, politik itu bicara kepentingan. Terkadang ketika kita bicara kepentingan, kita mengabaikan apa-apa yang sudah kita setujui bersama. Kita lihat saja dalam peta politik nasional, bagaimana orang dengan mudah melanggar komitmen, bahkan itu sudah ditandatangani begitu. Satu hal yang lumrah. Jadi semestinya tidak terjadi, ya tapi terjadi ya juga. Itulah politik begitu. Nah, berbicara juga mengenai apa yang dilakukan oleh P3 ini, apakah sebelumnya tanda-tanda itu sudah sempat terlihat? Ya, jujur kita akui bahwa di antara 6 partai politik yang ada di parlemen yang tergabung di Koalisi Merah Putih, P3 ini adalah partai yang dinamikanya sangat tinggi, khususnya di internal mereka. Jadi kita sempat kelimbungan ketika harus mengasosiasikan P3 ini pengurusnya ini yang mana.
Otoritasnya itu yang mana? Dan ini penting dalam raga kalau mau di power sharing, ada beberapa jabatan yang bisa kita share sesama kita. Kita agak kelimbungan juga, kita harus berbicara dengan siapa? Karena ada dualisme kepemimpinan di situ. Nah, ini juga yang hasil akhirnya adalah posisi di komposisi kepemimpinan dalam paket MPR yang kami ajukan, di mana mereka merasa ditinggalkan. Tidak ada tuh ditinggalkan. Jadi semua keputusan yang diambil oleh KMP itu berdasarkan kebersamaan. Jadi tidak ada KMP itu membuat keputusan tanpa sepengetahuan stakeholder. Nah, tiba-tiba tuh, jadi tidak ada keputusan yang dibuat di belakang sepengetahuan. Lalu kenapa kemudian tidak mendapatkan seperti itu? Kenapa ada di luar paket? Iya, dalam perjalanannya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, boleh. Nggak apa-apa, tenang saja. Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali. Pemirsa, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Pagi, dan kali ini bersama dengan Pak Tantowi Yahya. Tadi di segmen sebelumnya sempat bertanya bahwa semua keputusan yang diambil Koalisi Merah Putih termasuk paket pimpinan DPR sudah diketahui, diputuskan bersama stakeholder. Lalu kenapa P3 bisa merasa ditinggalkan? Ya, ketika kepemimpinan mereka terpecah dua, ya, maka ada kesepakatan bahwa jatah satu wakil pimpinan MPR itu diberikan kepada PKS. Dan ini atas persetujuan dari teman-teman P3. Dari beberapa pertemuan gitu ya. Hal itu masih disepakati sampai dengan pertemuan terakhir di rumah Pak Abu Rizal Bakri di malam Idul Adha, sampai dini hari kami rapat. Kesepakatan itu masih ada. Nah, sebagai kompensasi bahwa P3 tidak mendapatkan posisi pimpinan di MPR, maka atas persetujuan bersama partai-partai politik yang ada di KMP, kami mengakomodir keinginan dari P3 untuk mendapatkan posisi ketua dan wakil-wakil ketua di alat-alat kelengkapan dewan, yaitu komisi dan badan. Ya, itu pun karpet merah kami bentangkan, silahkan pilih komisi mana. Nah, jadi yang sudah dipilih oleh P3 itu salah satunya itu adalah komisi yang strategis, yaitu komisi 1 sebagai ketua. Nah, bagi kami itu adalah hal yang fair, ya kan ya, tidak dapat di pimpinan tapi dikompensasi dengan berbagai jabatan di alat kelengkapan dewan. Nah, tiba-tiba mereka mencapai suatu konsolidasi, mereka kompak lagi. Jadi yang terbelah dua ini tiba-tiba menjadi satu, dan keputusannya adalah posisi wakil pimpinan MPR itu harga mati. Nah, jadi kesepakatan yang sudah kita ambil sebelumnya itu ya menjadi mentah lagi. Nah, pada saat seperti itu, sebagaimana berita-berita di koran, berita-berita di online yang diketahui oleh masyarakat bahwa mereka menggugat kursi itu, sementara kan tidak mungkin PKS melepas itu. Barang yang sudah dikasih ke kamu, Kris, masa kita ambil lagi gitu kan? Nah, tapi dalam perjalanannya, demi menjaga kekompakan dan keutuhan dari Koalisi Merah Putih, PKS akhirnya legowo menyerahkan jatah wakil pimpinan MPR itu kepada P3. Tapi P3 menganggap ini sudah terlambat karena mereka ternyata sudah membuat deal dengan Koalisi Indonesia Hebat. Jadi itulah peta sesungguhnya, sekaligus mengkonfirmasi bahwa tidak ada itu yang namanya mereka ditinggalkan. Karena semua keputusan politik di Koalisi Merah Putih diambil secara bersama-sama. Oke. Ya. Nah, akibatnya dengan seperti itu, apakah tawaran untuk ketua komisi, wakil ketua komisi seperti itu jadi batal atau bagaimana? Tidak batal. Ini adalah otoritas dari para petinggi-petinggi partai di rapat presidium. Nah, belum ada keputusan resmi dari presidium terkait dengan posisi dari P3 ini. Tapi kalau kita anggap sinyalemen bahwa mereka tetap akan berada di kita, itu apa yang diungkapkan oleh Pak Abu Rizal Bakri sebagai ketua dari presidium Koalisi Merah Putih tadi malam, bahwa tidak ada dari kita yang menginginkan P3 keluar dari KMP. Nah, itu artinya modal berharga bagi kedua belah pihak untuk duduk bersama, untuk kemudian kita berbicara, kita reorganisasi ulang. Ya, keberadaan P3 di KMP terkait juga dengan hak-hak ya yang akan diberikan kepada mereka. Apa sih reaksi dari anggota KMP lainnya setelah kejadian ini? Kecewa. Jadi banyak partai politik yang kecewa mengingat kebersamaan kita yang begitu hebat ya.
hanya karena kepentingan pragmatis gitu ya, teman-teman kita di P3 sampai melupakan kebersamaan kita. Tapi sekali lagi ini adalah situasi yang sangat emosional dan bersifat sangat kondisional gitu ya. Dan kita mengerti, karena sekali lagi itu ruang politik bagi P3 yang tidak bisa kita intervensi. Tapi sikap penyesalan ya, sikap gimana lah gitu, itu juga adalah manusiawi. Walaupun kita ini makhluk-makhluk politik, at the end of the day we are humans yang juga mempunyai perasaan gimana sih kita udah bareng gitu jalan ya, kita sudah babak belur bersama begitu ya. Masa di ujung-ujung hanya untuk kepentingan ini kok kita ditinggalkan, kurang lebih kayak gitulah suasana hati itu. Berarti sebetulnya posisi P3 dalam Koalisi Merah Putih penting? Penting, semua stakeholder di Koalisi KMP. Merah Putih itu penting. Nah, begitu pentingnya saat ini benar-benar pergi menyeberang ke sana, nantinya koalisi permanen berarti dia keluar, apakah ini suatu kehilangan besar? Iya, kita belum tahu karena statement resmi dari P3 belum ada. Yang baru kita dengar itu adalah gosip-gosip ya bahwa mereka akan ke sana. Nah, fakta politik bahwa mereka sudah menyeberang ke sana untuk kepentingan voting pimpinan MPR. Tapi apakah menyeberangnya mereka ke sana akan bersifat permanen? Artinya mereka akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Koalisi Indonesia Hebat. Sampai sekarang kita belum dapat konfirmasi resmi dari P3. Sama seperti pepatah yang bilang, untuk memulai 1000 langkah dimulai dengan langkah awal. Bisa jadi ini langkah awal untuk menyeberang. Ya betul, saya sangat mendukung statement itu. Tapi bagi kami itu adalah suasana batin, kebersamaan, chemistry itu jauh lebih penting dibandingkan sesuatu yang bersifat pragmatis dan sesaat. Oke, apakah ini berarti juga memperkuat dari teman-teman partai lain? Dengan adanya seperti ini, kemudian mereka mengkonsolidasi lagi. Ya, suasana hati 2 hari yang lalu dengan sekarang udah jauh berbeda. Oh, udah beda. Saya rasa semua udah cool down. Makanya tuh saya selalu itu yang menjadi patokan saya itu adalah satu pepatah gitu ya, frasa bahwa jangan pernah buat keputusan ketika kamu sedang emosional. Nah, keputusan itu biasanya tidak rasional. Nah, sekarang ini saya rasa semua sudah rasional lagi ya, sehingga mari kita rajut kembali kebersamaan yang sudah terjalin begitu baik selama ini. Oke, dan sekarang kita mencoba terhubung di telepon dengan Bapak Suharso Monoarfa selaku Wakil Ketua Umum P3. Selamat pagi. Bapak Suharso Monoarfa, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi, dengan Christian di sini dan bersama saya ada Pak Tantowi Yahya. Pak, kita berbicara mengenai perpindahan kemarin P3. Selamat pagi, Pak Tantowi. Pagi Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lebih tenang seperti ya suaranya. Pak Suharso Monoarfa, terkait dengan perpindahan P3 ini apa tidak melanggar kesepakatan bersama sebelumnya ya dengan anggota Koalisi Merah Putih? Saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Tantowi Yahya itu benar. Jadi pertama kita dalam rangka pimpinan MPR itu punya sikap seperti yang telah terjadi kemarin, bahwa apakah itu menjadi langkah awal untuk 1000 langkah berikutnya, itu kita belum putuskan. Kita ada forum untuk memutuskan seperti itu. Oke, lalu benar apakah ini hasil keputusan dari lobi politik pada malam hari itu, Pak? Antar ketua umum partai politik sendiri? Iya, memang itu adalah keputusan sebagai reaksi dari kami bahwa sampai waktu yang kami berikan kepada Koalisi Merah Putih, ternyata peluang itu tidak tersedia. Sebenarnya saya sendiri secara pribadi itu secara tergopoh-gopoh tersertakan dalam proses itu. Sebenarnya saya tidak tahu persis keadaan awalnya, tetapi informasi yang saya peroleh dari kawan-kawan bahwa memang P3 tidak diusulkan dalam posisi pimpinan MPR, dan sebagai kompensasinya ada di alat kelengkapan Dewan. Iya.
tetapi itu rupanya kurang terterima oleh teman-teman, dan saya mengatakan masuk akal kalau tidak diterima. Kalau begitu rapatkan di fraksi dan fraksi mengambil keputusan yang berbeda dan kemudian dilaporkan ke DPP. Nah, saya hadir sebagai DPP dan kemudian diambillah keputusan sebagaimana yang kita lihat kemarin. So, karena kecewa dengan keadaan seperti itu, memutuskan untuk menyeberang, tidak takut dicap sebagai pengkhianat, Pak, P3 ini? Saya kira lebih pas kita dikhianati daripada kita dikatakan pengkhianat. Ya. Kami sendiri tidak tahu proses itu di dalam seperti apa, karena keputusan itu hanya disampaikan oleh Pak Surya Dharma Ali di dalam rapat fraksi, dan teman-teman tetap mengharapkan peluang itu disediakan. Jadi karena sikap yang demikian dan juga karena permintaan yang luar biasa dari konstituen di bawah dan struktur di seluruh Indonesia, itu antara alasannya mengapa tidak, katakanlah dapat atau tidak dapat, tetapi P3 pernah disampaikan sebagai salah satu calon pimpinan MPR. Ketika kami tidak masuk di DPR pun, itu mengecewakan. Sebenarnya kan P3 itu seperti Bung Tantowi katakan, itu kan adalah anggota yang lebih awal dari yang lain. Ya, sebab awalnya itu adalah salah satunya adalah P3, bahkan jauh sebelum itu. Jadi ketika kemudian pertimbangan misalnya di DPR itu tidak disertakan, itu juga sangat mengecewakan. Oke, Pak Soeharto Monoarfa, seperti menonton dari awal nih Pak Tantowi. Berarti bukan P3 berkhianat, justru dikhianati. Tanggapannya bagaimana? Ya, memang kita harus melihat gambar ini secara keseluruhan dan ibarat cerita harus ngikuti dari awal. Kalau kita hanya datang di tengah-tengah, maka persepsinya akan berbeda. Kebenaran saya melihat gambar itu secara komprehensif dan mengikuti proses dari awal. Jadi memang sudah terjadi kesepakatan pada unsur kepemimpinan DPR, P3 tidak ada. Nah, kemudian pada unsur kepemimpinan MPR juga pada awalnya kan tidak ada. Nah, ada dua partai yang juga menghendaki itu, yaitu PKS dan P3. Nah, kemudian situasi menjadi dilematis. Akhirnya Pak Prabowo secara legowo dan ikhlas merelakan posisinya sebagai wakil posisinya untuk kadernya yang ditempatkan sebagai salah satu wakil pimpinan MPR diberikan. Jadi ini jatahnya Gerindra. Nah, permasalahannya antara PKS dengan P3 ini ada permasalahan juga. PKS-nya kan solid, gampang kita berbicara dengan siapa. Nah, P3 pada waktu itu kan ada dua kepemimpinan. Kita terus terang KMP mengalami kesulitan kepada siapa. Nanti diberikan kepada si A, si B menganulir, dan seterusnya. Nah, terjadi kesepakatan waktu itu. Ya, diwakili oleh Pak SDA, sudahlah, jatah itu diberikan kepada PKS. Jadi deal. Sekali lagi, seluruh keputusan politik yang diambil di Koalisi Merah Putih itu dibuat secara terbuka, demokratis, dan secara bersama-sama. Nah, dalam perjalanan, ya, syukur alhamdulillah terjadi konsolidasi yang sangat bagus di P3. Akhirnya mereka menjadi satu. Nah, semangat mereka menjadi satu ini sayangnya menganulir ya kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, kita sih oke-oke saja. Ya, kita sih oke-oke saja. Nah, tapi permasalahannya ada PKS di situ yang sudah diberikan posisi itu ke mereka, ya kan begitu. Tidak mudah bagi kita untuk mengapil PKS untuk menyerahkan itu kembali sampai pada akhirnya terjadilah kesepakatan kembali di rumah Pak Abu Rizal Bakri bahwa sebagai kompensasinya P3 silahkan mau minta berapa
posisi ketua dan wakil ketua, alat kelengkapan dewan, komisinya pun diserahkan. Silahkan pilih sendiri. Deal lagi, itu ada tanda tangannya. Nah, jadi kita bermodalkan itu, tidak ada rasanya kesalahan yang kita buat. Sekaligus juga mengkonfirmasi, ya tidak ada pengkhianatan di sini, di dalam proses pengambilan itu. Nah, jadi kurang lebih itulah apa adanya. Saya sebagai juru bicara ini tidak meng-create cerita, jadi hanya men-retail apa yang sesungguhnya terjadi. Manoarfa, nanti akan kami berikan kesempatan untuk menanggapi Pak Tantowi Yahya, tapi setelah jeda berikut. Jadi tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Anda tiba di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi, kita membahas menyeberangnya P3 ke Koalisi Indonesia Hebat. Masih bersama Pak Tantowi Yahya dan juga Bapak Suarso Manoarfa, Wakil Ketua Umum P3 di ujung telepon. Pak Suarso Manoarfa, silakan tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan Pak Tantowi di segmen sebelumnya, bahwa tidak ada yang dihianati, seperti itu? Ya, saya setuju untuk melihat masalah ini dari satu big picture. Oke, saya setuju itu dengan Tantowi. Tapi kalau soal rumah tangga kami, ya biarkanlah itu diselesaikan oleh kami sendiri. Jadi bahwa sikap kita dianggap pada waktu di DPR itu tidak pasti, sebenarnya tidak benar juga. Karena kan ada waktu, masih ada waktu sampai dengan sebelum maghrib. Jadi setelah maghrib kan sudah jelas siapa pimpinan fraksi. Jadi itu saya kira misunderstanding aja dan misinformasi aja ke teman-teman di Koalisi Merah Putih. Memang ada sedikit mengenai tentang pimpinan itu dan siapa yang harus bisa forum yang memutuskan untuk itu. Lalu yang kedua, apakah kemudian ini menjadi kumulatif untuk sikap kami dalam koalisi ini? Kami ingin menyampaikan begini, sebenarnya kan yang permanen itu adalah perubahan. Tidak ada sesuatu yang permanen di politik, saya kira. Dan termasuk juga kawan-kawan di Golkar, saya kira. Kawan-kawan di Gerindra, kawan-kawan. Dan kita kan tidak sedang dalam berpolitik di Republik ini, khususnya di parlemen ini, dalam bentuk yang disebut dengan parlementer. Kita kan presidensial. Sehingga dengan demikian, karena ada fraksi-fraksi aja di DPR hari ini, karena ada multi partai bentuknya seperti ini, harapan kami ke depan kan sebenarnya DPR ya DPR gitu kan. Mungkin sudah tidak ada lagi itu yang namanya fraksi-fraksi. Mereka sudah lentur dan kemudian mereka menjadi satu. Dan DPR kemudian berhadapan dengan Presiden. Pak Suarso Manoarfa, cita-cita kami. Tunggu dulu, saya akan sampaikan Saudara Tantowi kan bicara big pictures. Kami juga lihat big pictures ke depan gitu. Dengan demikian, memang kita sedang berproses dalam hal perubahan ke depan itu. Jadi sekali lagi hari ini bisa saya sampaikan kalau ada yang mengatakan kita meninggalkan KMP, saya kira itu juga tidak pas. Tapi apakah kami akan pergi ke KIH, itu juga ada prosesnya, ada forum untuk mengambil keputusan itu, tidak dengan serta-merta diterjemahkan sebagaimana yang disampaikan atau yang saya dengar di ya, publik. Ada tawaran dari KIH, Pak, janjinya dari Puan Maharani untuk duduki kursi pimpinan MPR, seperti itu? Pimpinan MPR? Ya, dari Puan Maharani, apakah ada janji seperti itu untuk P3? Untuk pimpinan MPR? Pada saat yang kemarin, lobby-lobby seperti itu? Pada waktu itu tidak. Jadi kami hanya keputusan di fraksi bahwa memperjuangkan salah satu kader kami untuk ikut menjadi calon atau bakal calon dalam pimpinan MPR. Itu saja sebenarnya yang diputuskan dengan cara apapun. Nah, ketika terbuka peluang di Koalisi Indonesia Hebat, maka
tentu dengan serta-merta peluang itu ditangkap. Oke, Pak Tantowi Yahya, karena keterbatasan durasi, silakan closing statement 30 detik untuk dialog kita pagi ini. Kami sangat berharap bahwa kebersamaan itu akan tetap terus berlangsung karena modal politik kita itu sangat besar. Suasana hati kita sudah satu, chemistry itu yang paling susah dicapai dalam kolaborasi politik dan kita sudah capai itu. Sekali lagi saya ulang bahwa Koalisi Merah Putih itu solid padahal ideologi partai pendukungnya berbeda-beda. Tujuan politiknya berbeda-beda, tapi kita sudah buktikan dalam berbagai kontestasi yang ada di parlemen bahwa kita solid. Nah, itu artinya bahwa ini adalah modal sangat berharga. Yang kita cari di politik itu di samping tujuan-tujuan politik pragmatis adalah ketenangan hati. Ya, yang landasannya itu adalah chemistry yang nyambung. Dan kami ini nyambung dengan P3. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan tanpa bermaksud intervensi terhadap apapun keputusan yang akan diambil oleh P3, baik. Yang akan membuat mereka tetap bersama Koalisi Merah Putih ke depan. Ya, Pak Soeharto Monoarfa, 30 detik Anda, closing statement silakan. Ya, saya kira ke depan tentu kita juga mesti lihat sesuatu yang lebih baik buat kami dan juga buat koalisi. Dan sekali lagi kita juga harus memperkirakan apa yang akan terjadi pada tahun 2019. Tidak mungkin kan koalisi ini pada tahun 2019 tiba-tiba kita sama-sama kemudian memperoleh kursi di DPR juga sama-sama. Saya kira tidak. Pada saatnya pasti kita akan menjadi satu masing-masing menjadi konsentrasi antara satu dan lainnya. Kompetisi itu juga terbentuk. Karena itu sekali lagi posisi kami ingin mengatakan koalisi bagi kami itu ada, tetapi sifatnya tidak permanen. Baik Pak Soeharto Monoarfa, terima kasih Wakil Ketua Umum P3 bergabung bersama kami di Ujung Telepon. Terima kasih Pak Tantowi Yahya, juru bicara Koalisi Merah Putih yang hadir di studio Berita 1 TV. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami untuk informasi menarik lainnya.